Halo Bre, jumpa lagi di channel UNA. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul The Buckhead yang dirilis tahun 2023. Sebelum Mimin mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe. Film ini menceritakan tentang kutukan yang berlangsung selama ratusan tahun. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Check it out. Film dimulai di sebuah bar tua. Ada seorang pemuda bernama Nell. Ia datang menemui pemilik toko untuk menemui seorang wanita. Namun pemilik toko itu yang bernama John menolak, walaupun Nell memberi ia uang. Akhirnya, Nell pun pergi setelah penolakan John. Sedangkan John, dengan rasa bersalah ia mulai membuat sebuah vlog. Di vlog itu ia menjelaskan, ada sesosok makhluk yang mendiami ruang bawah tanah. Makhluk itu terikat dengan rumah yang ia tinggali, dan siapapun yang nanti akan menempati rumah itu, John memintanya agar makhluk itu tidak meninggalkan ruang bawah tanah tersebut. Sesaat setelah membuat vlog, John pun kembali ke ruangan bawah tanah. Di sana, ia bertemu dengan sosok yang dimaksud, dan seketika, lampu pun padam. Gak lama kemudian, John keluar dari ruangan itu dengan kondisi terbakar. Di tempat lain, seorang siswi terancam di drop out karena sering menunggak. Tak lama kemudian, seseorang menelpon dengan memberitahukan ayah Iris yang ternyata adalah John telah meninggal. Dengan meminjam uang ke sahabatnya yang bernama Becky, ia pun kemudian pulang meskipun ia terlihat enggan. Setelah memastikan John benar-benar meninggal, Iris pun bertemu seorang pengacara yang ditugaskan mengurus hak waris properti milik John. Iris pun terkejut karena ia tidak mengetahui bahwa ayahnya memiliki toko bar. Kemudian, Iris mulai melihat-lihat ruangan itu. Ia pun menemukan sebuah foto-foto lama yang menuju ke sebuah ruang bawah tanah. Kemudian, Iris juga masuk ke kamar John, dan menemukan pakaian John yang sudah berada di koper. Sebelum Iris mengambil alih rumah tersebut, Iris pun ingin berkonsultasi dengan Becky. Di malam harinya, Iris pun menelpon Becky. Di sini diceritakan bahwa hubungan Iris dengan ayahnya tidak baik-baik saja. Jangankan membantu Iris membayar kuliah, ayahnya itu pun tidak pernah berbicara dengan Iris semenjak perceraian kedua orang tuanya. Sedangkan Becky yang mengkhawatirkan Iris. Becky pun memutuskan pergi menyusulnya. No, don't worry. Bye. His body. Di malam harinya, saat Iris tertidur, tiba-tiba sebuah alarm berbunyi. Gak lama kemudian, Iris mendengar suara misterius dari ruang bawah tanah, dan saat Iris mencoba mengeceknya, pintu ruang bawah tanah pun masih terkunci. Tiba-tiba, ia mendengar suara lagi di teras bar. Saat Iris mengeceknya, ia dikejutkan dengan kemunculan Nell. Melihat Iris yang ketakutan, Nell pun mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu seorang wanita yang berada di ruang bawah tanah. I'm really sorry.
Your wife is not here. There's no one else here. Dengan memberikan $2.000, Nell meyakinkan bahwa istrinya berada di ruangan tersebut. Awalnya Iris ragu, namun saat Nell menambahkan uangnya, Iris pun mulai tergoda. Nell juga menjelaskan bahwa beberapa orang melakukan hal yang sama saat datang ke bar tersebut. Akhirnya, Iris pun menyetujui permintaan Nell. Karena kondisi keuangannya, ia pun meminta Nell datang besok malam, karena pintu ruang bawah tanah masih terkunci. Why don't you come back tomorrow night? Singkat cerita, di keesokan harinya, Iris kembali menemui si pengacara untuk menyelesaikan proses kepemilikan tempat tersebut dengan menandatangani surat perjanjian. Kini Iris resmi menjadi pemilik tempat tersebut. Instructions for what? Sebelum pengacara pergi, ia memberikan sebuah kaset yang ditinggalkan oleh John untuk siapapun yang menjadi pemilik tempat ini. Instructions for what? Instructions for the Setelah pengacara pergi, ia mendapatkan beberapa dokumen, beberapa kunci, dan sebuah kaset yang bertuliskan instruksi. You already signed. This is gonna sound mad. Listen, Katie. Kemudian, Becky pun tiba. Iris menceritakan ia bertemu dengan Nell, yang ingin bertemu seseorang di balik ruang bawah tanah. Iris mengira bahwa ruang bawah tanah semacam rumah hantu, yang menarik perhatian. Namun, tanpa Iris ketahui, sosok makhluk misterius sedang menunggunya. Akhirnya, Nell pun tiba, dan dibawalah ia ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, terdapat sebuah kursi dan lubang misterius. Seolah-olah Nell pernah ke tempat tersebut. Gak lama kemudian, muncul sosok misterius yang mulai mendekati Iris. Sedangkan Iris, yang melihat makhluk aneh mendekatinya, memintanya untuk berhenti. Dan anehnya makhluk tersebut mematuhi Iris. Sementara Nell yang melihat kejadian ini, menyuruh Iris untuk memerintahkannya duduk di kursi. Kemudian, Nell mengikat makhluk tersebut di kursi, dan memberikan sebuah cincin, untuk bisa bertemu ibunya. Setelah makhluk itu memakan cincin pemberian Nell, tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi seorang wanita. Namun bukan istri Nell yang muncul, melainkan ibu Nell yang telah tewas. Meski Nell kebingungan, Nell pun memberanikan diri menanyakan kenapa ia bundir. Sedangkan ibu Nell juga bingung, karena tiba-tiba ia diikat di sebuah kursi. Tiba-tiba ibu Nell mulai bertingkah aneh. not until I get a kiss. Dan ia mengatakan bahwa ia bundir karena tidak ingin bertemu lagi dengan Nell. Second of every... No. Seketika makhluk tersebut menghilang, dan tiba-tiba menyerang Nell. Sementara itu, Iris yang melihatnya memerintahkan makhluk itu untuk memuntahkannya, dan kembali ke lubang. Setelah semua itu berakhir, Iris langsung mengunci ruangan itu, sedangkan Nell mengetahui bahwa cincin pernikahan yang diberikan sebelumnya merupakan peninggalan ibunya. Nell akan kembali dengan membawa barang yang benar-benar milik istrinya. The old man, he had rules. It was only supposed to be 2 minutes. I forgot to bring back Sarah. You forgot. Sebelum Nell pergi, ia memberikan alamatnya, dan alasannya kenapa ia ingin bertemu istrinya yang telah tewas. Karena ia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Di keesokan paginya, Iris dan Becky memutuskan memutar kaset yang ditinggalkan oleh John. Dalam rekaman tersebut, John mengatakan bahwa siapapun yang memutar videonya, untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh John, John menjelaskan bahwa rumah ini terdapat sosok misterius yang menghuni ruang bawah tanah. Setelah nama dituliskan ke dalam akte kepemilikan, semua yang diperintahkan pewaris akan dituruti makhluk tersebut sampai waktu tertentu. Makhluk tersebut tidak dapat menyakiti pewaris selama pewaris tidak mendekati lubang yang berada di ruang bawah tanah. To bring back the dead. Little tenant lives in the basement, but I warn you, don't use her. Don't use her. She'll obey you, and only you.
Makhluk tersebut juga mempunyai kekuatan untuk membawa kematian. Namun John mengingatkan untuk tidak menggunakan kekuatannya, karena bisa menggoda penggunanya. Intinya, makhluk tersebut memberikan waktu 2 menit dengan kematian. Setelah 2 menit berlalu, makhluk misteriuslah yang akan mengendalikannya. Float up from the basement like ghosts. She'll bring you back here. Semakin lama berbicara dengan makhluk itu, semakin lama pula makhluk itu bisa menguasai pikirannya. Dan apapun yang terjadi, dan siapapun pewarisnya, John meminta agar makhluk tersebut tidak kabur dari lubang yang mengurungnya. Meski John mencoba kabur, ia selalu kembali ke tempat tersebut, sampai akhirnya, John tidak bisa menemui keluarga satu-satunya. And now that your name is on the title deeds, you're her guardian. You can't escape this place now. She's tied to the property. And a whole life. Setelah melihat video yang ditinggalkan John, Becky pun meminta Iris untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, bagi Iris makhluk itu adalah peluang untuk merubah nasib Iris. Dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Nell, ia bisa kembali kuliah. Iris kemudian meminta Becky untuk menemaninya sampai masalah Nell selesai. Selama Iris mengikuti peraturannya, maka hal buruk tidak akan pernah terjadi. Melihat Iris yang keras kepala, akhirnya Becky pun setuju menemani Iris. Did you know? Kemudian, Iris memerintahkan makhluk tersebut untuk tidak melintas. Ia juga menuliskan di anak tangga kalau dilarang untuk melintas. Kemudian Iris pergi ke alamat Nell, sementara Becky bertugas menjaga pintu ruang bawah tanah. Dan saat Becky hendak pergi, tiba-tiba saja salah satu foto terjatuh. Dari foto tersebut, ada tulisan Otto Vogler. Dan setelah Becky telusuri nama tersebut, ia adalah pemilik bar sebelumnya yang berakhir bundir. Di keesokan paginya, Nell ditemani oleh Iris kembali ke ruang bawah tanah. Kali ini, Nell membawa kalung milik istrinya, dan setelah makhluk misterius menelan kalung itu, Iris pun segera menyetel alarm 2 menit. Sedangkan makhluk misterius berubah menjadi istri Nell, yang bernama Sarah. Nell terlihat bahagia bertemu istrinya, dan saat Nell melihat istrinya yang kebingungan, Nell menjelaskan bahwa istrinya telah tewas akibat kecelakaan. Namun alih-alih mengucapkan salam perpisahan, Nell malah menanyakan siapa yang hendak Sarah temui sebelum insiden kecelakaan. Sarah yang mendengar hal itu pun semakin bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nell, dan tak terasa 30 detik waktu tersisa. Nell menduga Sarah pergi untuk menemui selingkuhannya. Sampai waktu berakhir, Sarah pun tak menjawab. Sampai akhirnya, makhluk misterius berubah ke wujud semula. Seketika ruangan menjadi gelap, dan Iris diperlihatkan saat insiden kecelakaan yang menimpa Sarah. Tiba-tiba, makhluk misterius membungkam Iris, agar Iris tidak memberikan perintah. Namun makhluk tersebut tak melukai Iris. Ia hanya mengingatkan kalau ia dan dirinya adalah tawanan. Setelah kejadian tersebut, Iris pun mengetahui bahwa niat Nell bukan memberikan salam perpisahan. Sedangkan Nell mulai tergoda untuk mengetahui lebih banyak dari makhluk misterius. Karena tingkahnya itu, akhirnya Nell pun diusir. Di tengah rasa bingung yang Iris alami, ia pun melihat sosok John dari balik cermin. Kemudian, Iris diperlihatkan saat John sedang berbicara dengan makhluk misterius. Makhluk misterius itu berubah menjadi istri John, dan meminta John untuk membebaskannya. Dengan begitu, John bisa bebas dari tempat itu. Namun, John lebih memilih untuk membakar tempat tersebut, dan mengakhiri penderitaannya. Sayangnya upaya John gagal, dan berakhir dengan John yang malah terbakar. Iris mulai mengalami mimpi buruk tentang makhluk misterius. Mimpi itu pun terbawa hingga ke dunia nyata. Untungnya, Becky yang mendengar suara Iris berhasil menyelamatkannya. Untuk menghentikan mimpi buruknya, Iris memutuskan menemui pengacara yang menawarkan akte kepemilikan sebelumnya. Namun, alamat yang diberikan ke Iris hanyalah sebuah gedung kosong. Seolah-olah pengacara tersebut dari awal tidak pernah ada. Becky mulai mengkhawatirkan pesan John yang mulai mempengaruhi Iris. Becky pun meminta Iris agar meninggalkan tempat tersebut.
Namun Iris menolak, ia lebih memilih tinggal dengan makhluk aneh, daripada ia harus kembali ke kehidupan yang serba kekurangan. Life where I don't have. But as soon as I have something for myself, Demi menyelamatkan sahabatnya, Becky kembali menelusuri tentang Otto, dan menemukan sebuah alamat, yang pernah Otto tinggali. Beberapa saat kemudian, Becky tiba di sebuah rumah tua. Di sana, Becky menemukan beberapa berkas yang Otto tinggalkan. Dari berkas tersebut, Becky juga mengetahui bahwa Otto juga berusaha keluar dari kutukan makhluk misterius. Sementara itu, Iris menggunakan makhluk itu untuk berbicara dengan John. Iris ingin mengetahui bagaimana cara menghentikan makhluk tersebut, sedangkan John pun terkejut karena ia mengetahui Irislah penerus barunya. Iris mengatakan ia tidak akan terlibat kalau John berbicara dengannya sejak awal, namun yang John lakukan justru agar Iris menjauhi makhluk tersebut dan tidak terlibat. Awalnya, John mencoba menemui istrinya. Tapi saat John keluar, sesuatu yang buruk selalu mengikutinya. Kecelakaan, penyakit, dan juga kematian. Karena hal tersebut pun membuat istrinya tewas. Akhirnya ia pun memutuskan kembali ke bar, demi menyelamatkan Iris. Selama nama tertulis di akte kepemilikan, maka Iris tidak bisa lepas dari kutukan makhluk tersebut. Di tengah mereka berbicara, waktu 2 menit pun telah habis. Di tempat lain, Becky yang meneliti tentang Otto mulai menemukan petunjuk. Becky berniat kembali ke bar untuk memberitahukan hal ini. Sementara itu, Iris mencoba menghentikan kutukan dengan membakar akte kepemilikan. Namun, akte tersebut tidak bisa dibakar. Beberapa saat kemudian, Becky pun tiba. Becky yang tidak menemui Iris pun pergi ke ruang bawah tanah. Kemudian, Becky pun bertemu makhluk misterius. Karena panik, Becky pun menjatuhkan catatan tentang Otto, dan saat itu juga makhluk itu pun memakan catatannya. Awalnya, Becky ketakutan. Namun, saat makhluk itu berubah menjadi Otto, rasa penasaran Becky pun muncul untuk mengetahui cara menghentikan kutukan itu. Otto pun tidak mengetahui cara menghentikan kutukan tersebut. Namun, ia tahu sejarah dari makhluk ini. Jadi pada 400 tahun lalu, sebuah keluarga menemukan seorang penyihir wanita yang mampu mengendalikan kematian. Keluarga tersebut mencoba memanfaatkan kekuatan sang penyihir. Namun, saat sang penyihir menolak, mereka mencoba mengeksekusi sang penyihir. Dan dari sinilah, pembalasan sang penyihir dimulai. Setelah sang penyihir bangkit dari kematian, ia membuat wabah yang menyebar di antara manusia. Untuk menghentikan sang penyihir, keluarga itu melakukan ritual hitam, dan mengurung sang penyihir di ruang bawah tanah. Beberapa tahun kemudian, para keturunan keluarga itu menemukan makamnya, dan sekali lagi, mereka mencoba memanfaatkan kekuatan penyihir tersebut. Semakin mereka memanfaatkan kekuatan sang penyihir, semakin cepat pula mereka dengan kematian. Sekarang, hanya tinggal satu keturunan dari keluarga itu, yang bisa mencegah makhluk tersebut untuk kabur dari ruang bawah tanah. Dan tanpa disadari, 2 menit pun berlalu, dan Becky pun menjadi korban dari sang penyihir. Di keesokan paginya, Becky menelpon Iris, karena ia terjebak di ruang bawah tanah. Setelah mendapat telepon dari Becky, Iris bergegas ke ruang bawah tanah. Suara Becky terdengar dari dalam lubang. Awalnya Iris ragu, mengingat peringatan yang diberitahukan oleh John. Namun, demi menyelamatkan sahabatnya, Iris pun memberanikan diri untuk masuk ke lubang tersebut. Dengan mengikuti suara dari Becky, Iris berhasil menemukannya. Namun, saat Iris hendak meninggalkan lubang, Iris menemukan Becky yang sudah tewas. Akhirnya, Iris pun menyadari bahwa Becky yang ia temui adalah sang penyihir. Beruntungnya, Nell muncul untuk menyelamatkan Iris. Singkat cerita, Iris ingin mengakhiri kutukan dengan meminta bantuan Nell. this ends with me. Di malam harinya, Iris mendengar suara Nell yang berasal dari ruang bawah tanah. Nell mulai tergoda dengan kutukan sang penyihir. Nell menawarkan ke sang penyihir untuk tunduk kepadanya. See?
It's my name on the... Dengan begitu Nell memberikan kebebasan sang penyihir tanpa batas waktu. Bahkan, Nell berhasil mencuri akte kepemilikan, dan menulis namanya di akte tersebut. Namun, nama yang Nell tulis tiba-tiba menghilang. Akhirnya, Nell pun mulai mengerti. Tiba-tiba makhluk itu pun berubah menjadi Sarah, dan merayu Nell. Sang penyihir mengatakan, selama Iris masih hidup ia tidak bisa mengambil alih kendali makhluk itu. Dan tanpa Nell sadari, Iris mendengar percakapan itu. Nell yang sudah tergoda, mulai mengejar Iris untuk membunuhnya. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Nell pun berhasil membunuh Iris. Dengan membawa mayat Iris ke tempat sang penyihir, Nell memaksa sang penyihir berubah menjadi Iris, dan menghapus namanya di akte kepemilikan. Dan setelah sang penyihir memakan HP milik Iris, ia pun mulai berubah. Namun siapa sangka, saat sang penyihir berubah menjadi Iris, Iris malah merasa terbebas. Bagaimanapun, nama Iris masih tertulis di akte, dan sekarang Iris dan sang penyihir menjadi satu. Dan akhirnya, Nell pun berakhir dengan dibakar bersama rumah itu. Iris pun bebas dan pergi meninggalkan rumah itu. Dan film pun berakhir. Oke bre, itulah alur cerita film, The Buckhead. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf, apabila ada salah penyampaian. Sekian dari channel UNA, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.